Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, tentu sehat semua ya. Tetap semangat meskipun kita pembelajarannya jarak jauh. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran informatika untuk kelas 7. Perkenalkan, saya Nurul Hudayati. Kamu bisa memanggil saya dengan Bu Nurul. Oke anak-anak, sudah siap ya? Buku paketnya yang sudah kamu pinjam dari sekolah, kamu buka, mari kita pelajari informatika untuk hari ini. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang ada di handphone kamu atau di komputer kamu. Gambar-gambar tersebut tentu kalian pernah jumpai, pernah kalian lihat, yaitu perangkat keras komputer. Nah, hari ini kita akan mempelajari perangkat keras komputer atau sering disebut dengan hardware. Nah, apa itu perangkat keras komputer? Nah, kita pelajari. Perangkat keras komputer adalah komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Tentu kalian dulu di SD sudah pernah belajar komputer atau belum? Nah, bagi yang belum, kalian pegang handphone. Lah, handphone itu juga termasuk perangkat keras. Ya, itu hampir sama dengan komputer. Ya, hampir sama dengan komputer. Ya, cuma bentuknya itu kecil. Lah, nanti komputer kita akan bagi bagiannya seperti apa. Hardware atau perangkat keras komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah perangkat input, yang kedua perangkat proses, yang ketiga adalah perangkat output. Nah, ini nanti akan kita pelajari hari ini adalah perangkat input. Nah, anak-anak, perangkat input atau sering disebut dengan input device itu adalah perangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan perintah dan data yang akan diproses oleh program atau komputer. Nah, perangkat input apa saja? Yang pertama adalah keyboard. Perangkat input adalah perangkat masukan ya. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard itu adalah perangkat input yang terdiri atas seperangkat tombol yang berfungsi sebagai pemberi input bagi komputer. Bentuknya seperti ini. Ya, ada macam-macam keyboard juga. Ya, keyboard yang tertampil di situ itu adalah keyboard QWERTY. Ya, kamu lihat di handphone kamu jika hurufnya paling atas ada Q, W, E, R, T, Y, lah itu namanya keyboard QWERTY. Nanti di keyboard akan ada tuh tombol-tombolnya seperti di handphone kamu. Kemudian juga ada yang namanya keyboard Dvorak. Nah, nanti dibaca di buku paket kamu macam-macam keyboard. Ya, keyboard bentuknya seperti yang tergambar itu atau bentuk fisiknya ini anak-anak. Nah, yang Bu Nurul tampilkan di sini adalah keyboard. Oke. Kemudian yang kedua, mouse. Mouse adalah perangkat input yang terdiri atas seperangkat tombol yang berfungsi sebagai pemberi input bagi komputer. Ada klik kiri, klik kanan. Lah biasanya kalau yang pernah megang, lah ini bentuknya. Ya, ada klik kiri, klik kanan seperti itu. Kalau nanti kalau kalian sudah masuk, kalian akan lihat yang namanya mouse. Ini saya tampilkan di sini ya, ini mouse ya. Di gambar ini ada mouse yang ada kabelnya, ada yang enggak. Yang ada kabelnya, ya, yang sebelah sini ini kabelnya. Kemudian ini nirkabel tanpa kabel, pakai wireless, gitu ya. Kemudian perangkat input selanjutnya adalah joystick atau joypad. Peralatan input yang digunakan untuk menjalankan program game di komputer. Nah, ini bagi yang sering main game tentu tidak asing lagi perangkat ini. Ya, joystick dan joypad atau joypad. Oke, kemudian
Yang keempat, mikrofon. Perangkat input yang digunakan untuk memberi input berupa suara. Ya, seperti ini bentuknya. Atau kalian lihat gambar Bu Nurul di situ. Lah ini. Ya, ini adalah mikrofon yang saya gunakan untuk rekaman, untuk memasukkan suara Bu Nurul ke dalam komputer ini pakai mikrofon. Ini alatnya ya yang saya pegang ini. Oke, kemudian perangkat input selanjutnya ada webcam atau kamera CCTV. Itu adalah perangkat input yang berfungsi sebagai kamera video dan mengirimkan data dalam bentuk gambar bergerak ke dalam komputer. Ini biasa dipasang di kantor-kantor atau di rumah. Untuk apa? Untuk keamanan rumah atau kantor tersebut. Nanti kalau ada pencuri, bisa lihat bukti fisik melalui hasil rekaman CCTV. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, pemindai biometrik. Teknologi yang digunakan, yang menggunakan bagian tubuh manusia yang mempunyai ciri unik sebagai alat pengenalnya. Inputannya bisa berupa sidik jari atau dan retina mata. Ya, kalau yang sebelah sini, ini yang menggunakan sidik jari. Biasanya digunakan untuk absensi. Ya, jadi kalau absensi nanti kalau kamu sudah masuk di kantor itu ada alat seperti ini untuk absensi Bapak Ibu guru menggunakan sidik jari. Kemudian kalau di handphone kamu juga ada pemindai biometrik, ya. Kalau buka handphone harus pakai sidik jari. Lah itu juga termasuk alat input. Kemudian ada juga pemindai biometrik, alat inputannya berupa retina mata. Jadi ini untuk absensi harus kelihatan matanya terbuka terus dibaca oleh alat tersebut. Alat selanjutnya adalah scanner. Apa itu scanner? Scanner adalah peralatan input yang berfungsi untuk menduplikat objek layaknya seperti mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Ini biasanya kamu gunakan untuk nyekan dokumen atau nyekan foto, ya, di-scan, kemudian hasil scan-nya nanti dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian kamera digital. Perangkat input selanjutnya, kamera digital, perangkat input yang berfungsi memasukkan foto ke dalam komputer. Nah, kamu biasanya habis foto pakai kamera digital, kemudian hasilnya mau ditampilkan ke dalam komputer. Nah, kamera digital berfungsi sebagai alat input. Demikian anak-anak yang kita pelajari hari ini perangkat input. Ya, minggu depan kita akan pelajari yang namanya perangkat proses dan perangkat output. Oke, anak-anak, selamat pagi dan tetap semangat. Oke, terima kasih.